Pada tanggal 26 April tahun 1986, dini hari, dunia belum tahu bahwa salah satu bencana teknologi terbesar dalam sejarah manusia baru saja terjadi. Di wilayah utara Ukraina, berdiri sebuah kompleks pembangkit listrik tenaga nuklir yang saat itu menjadi kebanggaan Uni Soviet. Chernobyl Nuclear Power Plant. Malam itu, para teknisi sedang melakukan sebuah uji keselamatan reaktor di unit reaktor nomor 4. Mereka ingin mengetahui apakah turbin yang berputar masih bisa menghasilkan listrik berapa detik jika pasokan listrik utama dimatikan. Namun kemudian, terjadi serangkaian human error dan keputusan yang salah. Ditambah dengan desain reaktor yang memiliki kelemahan fatal, yang akhirnya membuat situasi menjadi tidak terkendali. Pada jam 1:23 pagi, reaktor nomor 4 mengalami lonjakan daya yang ekstrem. Beberapa detik kemudian, terjadi 2 ledakan besar. Ledakan itu menghancurkan bangunan reaktor dan melemparkan material radioaktif ke atmosfer. Grafit yang sangat panas terbakar dan membawa partikel radiasi tinggi ke udara. Yang membuat tragedi ini semakin mengerikan adalah banyak orang di sekitar lokasi tidak langsung menyadari bahaya yang sebenarnya terjadi. Beberapa petugas pemadam kebakaran datang tanpa perlindungan radiasi yang memadai. Mereka memadamkan api di atap reaktor, tanpa tahu bahwa radiasi di sana sangat mematikan. Banyak dari mereka meninggal dalam beberapa minggu akibat sindrom radiasi akut. Tidak jauh dari pembangkit itu berdiri, ada sebuah kota bernama Pripyat. Sebuah kota yang dibangun khusus untuk para pekerja Chernobyl dan keluarga mereka, di mana ada sekitar 49.000 jiwa manusia yang tinggal di sana. Selama hampir 36 jam setelah ledakan, warga di sana masih menjalani aktivitas normal. Anak-anak bermain di luar, orang-orang berjalan di jalanan tanpa mengetahui bahwa tingkat radiasi di udara sudah sangat tinggi. Baru pada tanggal 27 April tahun 1986, pemerintah akhirnya memerintahkan adanya evakuasi total untuk area tersebut. Ratusan bus datang ke kota itu, dan penduduk diberitahu bahwa mereka hanya akan meninggalkan rumah selama beberapa hari saja. Namun, kenyataannya mereka tidak pernah kembali lagi. Hari ini, Pripyat menjadi salah satu kota terbengkalai paling terkenal di dunia. Apartemen yang kosong, sekolah yang ditinggalkan, dan restoran yang selalu tutup. Area di sekitar pembangkit kemudian ditetapkan sebagai zona eksklusi Chernobyl dengan radius sekitar 30 km. Radiasi yang dilepaskan saat ledakan diperkirakan setara dengan ratusan bom atom Hiroshima dalam bentuk kontaminasi radioaktif yang tersebar ke atmosfer. Awan radioaktif menyebar ke berbagai wilayah Eropa. Beberapa negara bahkan baru menyadari adanya bencana ini setelah sensor radiasi mereka mendeteksi peningkatan yang tidak biasa. Namun, ada satu hal yang membuat wilayah ini terasa sedikit aneh. Dalam beberapa dekade terakhir, para peneliti menemukan bahwa banyak spesies hewan mulai berkembang di zona eksklusi. Serigala, rusa, bison Eropa, bahkan beruang coklat. Tanpa aktivitas manusia, ekosistem di area ini perlahan pulih. Meskipun masih berada di lingkungan yang terkontaminasi radiasi. Hari ini, Chernobyl menjadi semacam laboratorium alam yang unik. Sebuah tempat di mana kita bisa melihat bagaimana alam bereaksi ketika manusia tiba-tiba menghilang. Tragedi ini bukan hanya tentang sebuah kecelakaan teknologi, ia juga menjadi pengingat bahwa teknologi yang sangat kuat selalu membawa risiko yang sama besarnya. Dan hingga hari ini, bayangan dari malam di tahun 1986 itu masih terasa di antara bangunan kosong dan hutan yang perlahan menelan kota Pripyat. Terima kasih sudah berkunjung. Please subscribe, tinggalkan komen, dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa.